Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini melanjutkan daripada video-video sebelumnya. Jika di sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana cara pengukuran dari tegangan output dari sebuah rangkaian power supply yang sudah kita buat, pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana cara pengukuran tegangan dari setiap test point dengan menggunakan multimeter atau avometer, ya. Dalam hal ini avometer yang akan Bapak gunakan adalah avometer digital, ya, supaya lebih mudah. Baik, yang pertama untuk test point, kalau kalian masih belum tahu test point 1, 2, 3 sampai 7 itu posisinya di mana, silakan bisa cek di video sebelumnya terkait dengan pengukuran tegangan output. Di sana sudah Bapak jelaskan di mana posisi dari masing-masing test point, ya. Di sini untuk video pengukuran tegangan menggunakan avometer ini bisa dilihat pada tabelnya, ya. Dia adalah mengukur tegangan pada setiap test point dari 1 sampai 7 dengan ketentuan dari posisi kedudukan potensiometer, baik dari minimal, tengah, dan juga maksimal, ya. Nanti dalam sebuah pengukurannya kita akan coba mengukur tegangannya satu persatu, namun Bapak akan mengkonsistensikan terkait dengan posisi awal potensiometernya. Jadi misalnya pada posisi minimal terlebih dahulu, nanti kita tes di setiap test point, baru nanti potensio maksimal kita tes di setiap test point, baru nanti kita ambil nilai tengahnya, ya, seperti itu. Oke, baik. Yang pertama kita set terlebih dahulu posisi potensiometernya ke arah minimum, ya, ke arah mentok kiri sampai pol. Seperti itu. Nah, berikutnya kita tes pengukuran di tegangan test point 1, ya. Pada tegangan test point 1 maupun test point 2 pada rangkaian power supply itu tegangannya masih dalam tegangan DC, ya. Tegangan AC. Maka dari itu, settingan selektor pada avometer di sini itu kita harus ubah posisinya ke arah tegangan AC, ya. Kita putar misalnya sampai di skala 200 aja, ya, supaya lebih aman seperti itu. Baik, selanjutnya kita bisa langsung saja mengukur tegangan pada test point 1, ya. Probe hitam pada avometer itu bisa langsung kita pasangkan kepada probe atau kabel hitam pada output rangkaian power supply, karena itu adalah tegangan groundnya. Sedangkan untuk probe merahnya yang ini itu kita bisa sangkutkan dia kepada test point 1, ya. Test point 1 itu ada di sini. Langsung saja kita masukkan ke dalam tempatnya seperti itu, ya. Bisa dilihat tegangannya senilai 14, ya, rata-ratanya di 14,5 volt, ya. Seperti itu. Kita bisa langsung tuliskan dia tegangannya 14,5 volt untuk tegangan minimal di test point 1, ya. Selanjutnya kita langsung berpindah kepada test point kedua, ya, tanpa merubah kedudukan dari potensiometernya. Tes di sini. Oke, bisa kita lihat tegangannya adalah sekitar sebesar 14,3, ya, 14,3 volt. Oke, kita lepas, lalu kita tuliskan kembali 14,3 volt seperti itu, ya. Seperti ini. Oke,
selanjutnya adalah tes poin ketiga. Nah, untuk tes poin ke-3 sampai ke-7 itu sudah berada pada tegangan DC ya, sudah berubah ke tegangan DC. Maka selektor pada avometer digitalnya di sini harus kita ubah terlebih dahulu ya. Kita putar posisinya ke arah skala 20 saja seperti itu. Ya. Selanjutnya kita pasangkan probe merah pada avometer kepada tes poin ketiga ya, seperti ini. Kita fokuskan terlebih dahulu ya. Ini tes poin ketiga, kita pasangkan probe merahnya seperti ini. Oke, bisa dilihat didapatkan tegangan senilai 19,6 volt DC ya, seperti itu, atau 19,5 ya, 19,6 saja ya. Seperti itu, kita tuliskan pada tabel 19,6 VDC. Oke, berikutnya adalah di tes poin keempat. Tes poin keempat itu berada pada posisi tengah ya, posisi tengah PCB di sini. Kita langsung saja pasangkan probe merahnya seperti ini. Jadi kita pasangkan dulu ya, seperti ini. Oke, didapatkan tegangan senilai 1. Perlu kita kencangkan dahulu ya supaya tidak bergerak. Oke, nilainya sebesar 2,1 ya. 2, ini kendor. Ini senilai 2,15 volt ya untuk di tes poin 4. Kita tuliskan kembali. Oke, selanjutnya tes poin kelima. Tes poin kelima posisinya dekat dengan elko ya, di sisi bagian kanan. Di sisi bagian kanan di sini. Di tes poin kelima kita pasangkan dia di sini. Ya, sambil melihat nilai tegangannya yang muncul. Oke, di sana muncul nilai sebesar 1,23 volt. Kita ulangi supaya lebih terlihat. Ya, 1,23 volt DC. Oke, kita tulis di tes poin kelima. Lalu berikutnya tes poin ke-6. Itu posisinya berada pada dekat dengan transistor D313, yaitu di sini. Ya, kita pasangkan saja probe merahnya seperti ini. Oke, didapatkan nilai sebesar 1,76 volt DC. Oke, kita tulis 1,76. Yang terakhir adalah tes poin ke-7 ya. Tes poin ke-7 di sini ada di sisi bagian atas ya, di sini. Tinggal kita pasangkan saja probe merahnya seperti ini. Lalu bisa dilihat nilainya adalah 1,26 volt DC. Ya, kita tuliskan. Baik, untuk setiap nilai minimum pada tes poin sudah kita ukur di sini. Ya, sudah didapatkan data tegangan minimum. Sekarang kita coba ukur tegangan maksimum dari masing-masing tes poin ya. Kedudukan potensiometernya kita putar terlebih dahulu ke arah kanan ya, supaya mendapatkan nilai maksimum seperti ini. Sudah. Sekarang kita tes kembali tegangan pada masing-masing tes poinnya.
Ya, kita kembali lagi dari test point 1 di sini. Jangan lupa karena test point 1 dan test point 2 itu masih tegangan AC, maka selektor pada avometernya kita ubah ke AC terlebih dahulu. Baru bisa kita ukur test point 1. Oke, ini kita perbesar skala pengalinya. Oke, bisa dilihat tegangan maksimumnya adalah di 14,5 ya, rata-ratanya di 14,5 volt. Oke, kita tuliskan saja 14,5 volt. Lalu kita beralih ke test point kedua. Masih tegangan AC di sini. Bisa dilihat tegangannya adalah senilai 14,3 volt. Kita tuliskan kembali. Oke, dari sini bisa kita tarik kesimpulan di mana bahwa pada test point 1 dan test point 2 karena dia tegangannya adalah AC ya, dia tidak berpengaruh terhadap perubahan dari potensiometernya ya, baik jika diatur ke minimal ataupun ke maksimal itu nilainya tetap sama. Jadi kita nanti untuk penilaian nilai tengah pada test point 1 dan test point 2 itu bisa kita langsung saja nulis nilai yang sama ya. Selanjutnya untuk test point ketiga. Untuk test point ketiga kita atur dulu selektornya kepada arah tegangan DC. Lalu kita pasangkan probe merahnya ke test point ketiga. Seperti itu. Didapatkan nilai sebesar 19,73. Ya, 19,73. Tulis lagi di sini. Berikutnya di test point keempat. Poin keempat ada di tengah-tengah rangkaian. Itu nilainya adalah di 19,73 juga. Kita fokuskan ya di 19,75 ya, atau 19,76. Kita tulis. Selanjutnya di test point kelima. Di test point kelima di sini ada di dekat elko. Jadi lihat jika potensiometernya diputar ke arah maksimum, tegangannya itu 0 volt ya. Kita tulis saja 0 volt DC. Lalu pada test point 6, jika potensiometernya diputar ke arah maksimum, maka nilai tegangannya adalah sebesar 19,31 volt. Ya, 19,31 volt. Dan terakhir adalah test point ke-7. Itu nilainya adalah 18,75 volt. Ya. Kita tulis kembali 18,75 volt DC. Ya. Ini sudah kita dapatkan nilai maksimal atau nilai maksimum dari setiap
test point yang sudah kita ukur. Nah, untuk nilai tengahnya kita ambil saja contoh dari test point yang nilai antara minimum dan maksimumnya itu rentangnya lumayan jauh, supaya kita bisa menentukan nilai tengahnya. Dalam hal ini misalnya kita contohkan di test point ke-4 ya. Di sini didapatkan nilai minimalnya 2,15, nilai maksimalnya adalah 19,76 ya. Jadi nanti ini kita ambil selisihnya, lalu kita bagi 2 sebagai nilai referensi untuk nilai tengahnya ya. Kita coba hitung terlebih dahulu, di mana nilai minimalnya itu adalah 2,15. Kita hitung dulu. Nilai tengahnya, nilai minimalnya adalah 2,15. Nilai maksimal dulu 19,76 dikurangi 2,15 didapatkan nilai 17,61. Sini kita bagi 2 menjadi 8,8 ya. Nilai referensinya pada TP4 itu adalah 8,8. Ini tulis di sini aja sebagai referensi. Itu di 8,8 ya. Oke, berikutnya akan kita atur tegangan pada test point 4 itu supaya nilai pada avometernya itu menunjukkan nilai 8,8, supaya kita bisa menentukan titik tengah pada potensiometernya. Oke, kita pasang dahulu probe merahnya ke titik test point 4. Oke, seperti ini. Ya, kita akan putarkan potensiometernya supaya sampai di titik tegangan referensi di 8,8 volt. Kita putar perlahan, putar perlahan sampai mendekati 8,8. ,8. Oke, kita mendapatkan tegangan di 8,86 volt ya. Berarti ini adalah titik tengah dari potensiometernya. Jadi ini bisa kita gunakan langsung untuk mengecek di setiap test point yang lain ya. Sini kita tulis di test point ke-8. Di test point ke-4 itu nilainya adalah 8,86 volt DC ya tadinya. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung saja menuliskan tegangan di test point yang lain. Di test point 1 dan 2 itu tegangannya masih sama ya, karena tegangannya AC. Kita langsung tulis saja. Lalu untuk test point ketiga itu kita langsung bisa tes tanpa muter potensiometernya. Di sini langsung kita masukkan nilainya, sudah tertera di 19,73. Di test point 5 itu tegangannya 1,17.
di test point 6 itu tegangannya 8,35, test point 6 itu tegangannya adalah di 8,35, sedangkan di test point 7 itu tegangannya di 7,80. Oke, baik, ini kita sudah dapatkan data untuk pengukuran tegangan di masing-masing test point dengan menggunakan avometer atau multimeter. Semoga ini bisa menjadi referensi atau informasi tambahan dari kalian bagaimana cara mengukur tegangan pada rangkaian power supply yang sudah kalian buat. Itu saja mungkin video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.